Judulnya Sejarah Sumatera, sebuah buku bagus ya. Nah, tentu di hari ini saya tidak akan menjelaskan seluruh isi buku ini karena memang bukunya sangat tebal sekali dan memang menulis banyak sekali soal sejarah masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Pulau Sumatera. Catat bahwa orang Rejang itu dasarnya adalah empat keluarga besar dan memang dasarnya dari wilayah Hubung yang sekarang. Saya akan mencoba untuk berbagi. Juga pada buku ini ada singgungan-singgungan yang ditulis oleh si William Marsden itu soal relasi antara masyarakat Rejang dengan wilayah secara umum dan dengan sumber-sumber daya alam, ya, sumber-sumber penghidupan. Nah, seperti apa proses hukum adat itu hidup sepanjang dari Marsden ini menulis buku ini sampai hari ini, seperti apa hukum adat itu berkembang dan apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum adat Rejang sepanjang perjalanan sejarahnya. Mungkin itu untuk di putaran pertama ini, dan sampai ketemu di episode kedua dalam ulas. Baik kawan-kawan, dan kita ketemu lagi di ulas buku Sejarah Sumatera di sesi kedua yang merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya. Nah, saya akan mengingatkan kembali bahwa Sejarah Sumatera ini ditulis oleh Marsden, ya, seorang karyawan di perusahaan India Timur yang kebetulan dia berkedudukan di Bengkulu. Dan ini sungguh menarik sebenarnya karena buku sejarah ini kemudian dipakai oleh banyak orang untuk memahami masyarakat Melayu Sumatera pada umumnya, dan khususnya masyarakat Rejang yang akan kita ulas untuk episode yang lalu dan episode hari ini maupun episode yang akan datang. Nah, William Marsden ini sebenarnya bukanlah sejarawan dan bukan pula dia antropologi gitu ya, tapi dia mencatat dengan sangat baik apa yang dia temukan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar selama 8 tahun bertugas di Bengkulu. Nah, William Marsden ini bertugas di Bengkulu itu dari tahun 1771 sampai 1779. Nah, ini juga fenomena yang menarik ya. Kebetulan si Marsden ini berkebangsaan Inggris ya. Ada dua orang Inggris yang memang produktif menulis soal Indonesia ya, satunya William Marsden soal sejarah Sumatera, dan Raffles yang menulis buku juga soal sejarah Jawa. Dan di episode kali ini saya akan mencoba untuk melihat yang lebih dalam seperti apa misalnya relasi sosiologis masyarakat Rejang yang kemudian berhubungan dengan kerja-kerja advokasi yang dilakukan akar terkait soal pengakuan hak atas tanah, misalnya hak atas hukum adat, hak atas pengakuan berbagai tata nilai adat ya. Dan ini cukup menarik ya apa yang dituliskan Marsden. Apakah kemudian misalnya dalam strategi advokasi yang dilakukan akar itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa proses perubahan itu menjadi lambat gitu ya. Nah, ada kontradiksi yang di penjelasan sebelumnya, kontradiksi yang disampaikan oleh oleh si Marsden ini soal masyarakat Melayu dan khususnya masyarakat Rejang. Misalnya ada satu statement yang dia tulis dan mungkin ini cukup mengganggu kalau memang tidak dibaca secara detail gitu ya. Misalnya dia menyebutkan bahwa secara umum orang Melayu ya, dan khususnya orang Rejang itu, pertama dia tidak punya kehidupan yang memang visioner ke depan. Nah, misalnya dia menyebutkan atau dia menulis dalam buku Sejarah Sumatera ini, misalnya orang Rejang itu dia tidak terpengaruh dengan perkembangan yang dibawa oleh orang luar. Meskipun misalnya di dalam buku Sejarah Sumatera ini dia tulis bahwa
Sumatera ini dia punya catatan panjang interaksi dengan dunia luar. Misalnya dicurigai oleh si Marsden ini Sumatera itu sebagai lokasi Ophir gitu ya. Ophir itu tempat Nabi Sulaiman membuat atau menampung emas dan gading yang kemudian menjadi dan dibawa oleh pasukan Sulaiman ke Mesir. Dan begitu juga dengan ini ya, perjalanan misalnya dengan Mesir kuno dicurigai misalnya bahwa untuk proses mumifikasi di Mesir itu sebagian alatnya didatangkan dari Sumatera. Nah, artinya menurut Marsden ada banyak orang-orang yang melakukan interaksi dengan masyarakat Melayu dan khususnya Rejang itu. Tapi memang dalam proses perjalanannya masyarakat Rejang ini relatif tidak terpengaruh dengan kemajuan apapun yang dibawa oleh orang luar, termasuk misalnya oleh pengaruh Portugis, pengaruh Inggris dan kemudian Belanda. Dan tidak ada kalau kita lacak hari ini misalnya budaya-budaya yang dari luar itu yang mempengaruhi budaya-budaya masyarakat Rejang. Nah, masyarakat Rejang juga menurut si Marsden ini dalam tanda kutip itu ya, yang memang statementnya memang harus diulas secara detail, menyatakan bahwa orang Rejang itu bermuka dua, dia bilang begitu, tapi bukan dalam arti yang negatif gitu ya. Yang dimaksud dengan bermuka dua itu bahwa orang Rejang itu pandai menyembunyikan sesuatu gitu. Kalaupun dia marah atau senang, dia menyembunyikan paras wajahnya itu dalam ketenangan jiwa yang relatif stabil. Dan itu yang menurut Marsden. Nah, wilayah Rejang ini si Marsden itu mencatat dengan sangat baik gitu bahwa Rejang itu sebenarnya sebuah wilayah yang ada di jantung Pulau Sumatera. Dia berbatasan dengan ini ya, di bagian timur, dia berbatasan dengan satu kerajaan anak sungai, dia sebut begitu. Kemudian dia berbatasan dengan pantai Bengkulu. Dan yang menariknya dalam tulisan Marsden ini, masyarakat Rejang itu dia terlepas dari pengaruh kerajaan di Palembang, termasuk dengan Sriwijaya. Dia terlepas pengaruh secara politik seperti itu dengan wilayah-wilayah kerajaan yang ada di luar Rejang. Nah, kemudian masyarakat Rejang menurut Marsden itu dia punya interaksi atau punya tata nilai yang memang dilekatkan dengan sesuatu tadi yang sempat di sesi pertama disinggung, sesuatu yang berhubungan dengan magis gitu ya, dengan kekuatan gaib. Dan satu sisi dia menghubungkan tata nilai, tata budaya itu dengan sumber-sumber daya yang ada di sekeliling mereka. Dan itu kemudian muncul bahwa interpretasi yang dieksplorasi dalam tata nilai, tata budaya, tata seni itu semuanya mendekatkan masyarakat Rejang itu dengan nilai-nilai yang pertama kepercayaan yang berbau mistis, kemudian yang berhubungan dengan tata kelola sumber daya alam. Nah, dalam konteks itu menurut Marsden bahwa orang Rejang itu sebenarnya dia dibentuk oleh 4 kesatuan ya. 4 kesatuan yang basisnya adalah kekerabatan. Dan kekerabatan itu basisnya pertalian darah gitu ya. Dia disebut misalnya soal genealogis. Nah, bahwa itu dasar pembentukan ini, struktur pemerintahan dalam konteks lebih besar. Nah, struktur pemerintahan orang Rejang itu dia merupakan adopsi dari tata nilai dalam skala yang lebih kecil, itu disebut dengan keluarga. Nah, nilai-nilai dalam keluarga itu seperti kepemimpinan kepala keluarga, seperti posisi anak dan segala macam, dan itu kemudian diangkat ke dalam struktur kelembagaan yang lebih luas, misalnya kelembagaan adat. Nah, baru kemudian dia mencoba untuk menghubungkan dengan sumber-sumber daya yang ada, misalnya dengan tanah, wilayah, segala macam itu. Dan menurut Marsden juga kelembagaan masyarakat Rejang itu dia terdiri dari kampung-kampung kecil yang mandiri, yang dia sebut misalnya dalam buku ini disebut sebagai dusun gitu ya. Dan kalau dalam Rejang itu disebut sade gitu. Nah, sade ini dia otonom, walaupun misalnya dia dibentuk dari yang sekarang ini yang ditemui akar misalnya, bahwa marga Jurukalang misalnya, Selupu, Tubei dan Bermani, dan kemudian lembaga-lembaga ini kemudian berkembang dan membentuk kelembagaan adat baru, maka dia terlepas dari lembaga induk.
kecuali misalnya soal ikatan-ikatan historis gitu ya. Tapi semuanya tata nilai itu mesti dia berdiri sendiri, maka dia disebut sebagai dusun atau komunitas yang berdiri sendiri. Nah, ketika pembentukan kutai ini atau kelembagaan, dalam bahasa Rejang disebut kutai, ada juga disebut banggo atau marga gitu. Nah, itu disepakati soal tenurial, bahwa satu persekutuan tertentu dalam masyarakat Rejang itu dia berdiri sendiri, kemudian dia membentuk sebuah sistem wilayah adat yang disebut dengan tenurial atau disebut tanah adat, dan itu dibagi dengan dibagi ruang-ruang adat itu untuk bagian-bagian tertentu. Ada yang wilayah disebut sade misalnya, ada sake untuk kebun dan imbo atau hutan. Itu dibagi habis oleh lembaga adat yang dibentuk baru tadi. Nah, sebenarnya memang dalam konteks tata kelola itu, nah lembaga adat Rejang ini punya acuan yang cukup ini ya, yang cukup kuat. Misalnya dia mengacu kepada tata nilai adat yang disebut sebagai adat Rian Cao segala macam itu, dan disebut sebagai adat Pukong Pakai yang diatur oleh yang di episode selanjutnya akan kita ulas soal hukum adat misalnya. Walaupun si Marsden ini kesulitan juga ketika mendefinisikan hukum adat itu, apakah hukum adat itu seperti apa yang dia pahami di negeri asalnya di Inggris, misalnya soal pendekatan hukum yang positivistik. Karena memang menurut Mas Dan ini tidak ada tata nilai hukum atau tidak ada institusi dalam institusi adat itu yang memang punya kewenangan untuk membuat aturan. Misalnya disebut sebagai kepala adat yang dalam buku sejarah Sumatera ini disebut Depati gitu ya. Nah, kemudian ada juga istilah Adipati. Nah, itu berbeda. Depati itu ditulis Marsden ini itu sebutan lokal sebelum ada pengaruh dari Kesultanan Banten di wilayah Bengkulu. Adipati itu sebenarnya mengadopsi ketika ada interaksi dengan Kesultanan Banten. Nah, si Depati ini walaupun dia punya otoritas dalam memimpin kelembagaan atau komunitas yang dia pimpin, dia sebenarnya tidak punya kewenangan untuk membuat tata aturan adat sendiri. Pun begitu juga misalnya lembaga-lembaga lain dalam institusi adat, misalnya lembaga walaupun tidak dalam bentuk institusi ya sebagai ulu balang, pasukan pengamanan gitu, atau memang tidak ada lembaga di dalam masyarakat Rejang itu, misalnya lembaga yang fungsinya legislasi seperti yang kita pahami dalam konteks organisasi politik modern gitu, yang memang kerjanya membuat undang-undang. Di dalam struktur pemerintahan Rejang itu memang tidak ada lembaga yang memang khusus untuk membuat undang-undang atau aturan adat. Kalaupun ada aturan yang disebut sebagai aturan adat yang hari ini misalnya dikenal dengan sistem damai gitu ya, itu pun dia tidak mengacu pada aturan-aturan baku, tapi dia mengacu kepada aturan-aturan, atau kalau ada kasus tertentu misalnya, maka penyelesaian kasusnya itu dia berangkat dari pengalaman penyelesaian kasus yang ada sebelumnya. Pun begitu juga misalnya ada kasus yang memang belum pernah terjadi, dan itu mereka cenderung memutuskan dalam proses musyawarah seperti apa keputusan soal kasus-kasus yang baru itu. Dan menarik juga misalnya ketika dalam perjalanan akar gitu ya, kita temui beberapa tokoh masyarakat adat gitu soal hukum tadi yang berhubungan dengan tata kelola atau nilai-nilai sosial di tingkat masyarakat, bahwa memang mereka sepakat untuk tidak boleh membuat delik yang memang kasusnya belum terjadi, dan itu dilarang dalam konteks hukum. Nah, konteks hukum ini sebenarnya dia hanya sebagai bagian pendukung dalam proses ini. Pertama soal relasi sosiologis masyarakat gitu ya. Nah, nilai-nilai sosial itu yang berhubungan dengan tata kelola sumber daya alam. Nah, hubungan-hubungan itulah yang kemudian diikat dalam apa yang disebut sebagai dalam tanda kutip tadi soal hukum adat atau tata nilai adat dalam proses pengelolaan sumber-sumber daya alam. Nah, ini menjadi menarik misalnya menurut Marsden ini. Pertama, kenapa misalnya hari ini kita coba untuk melihat
apakah betul misalnya statement di awal tadi bahwa orang Rejang itu memang dia tidak punya ini ya, tidak punya ambisi yang cukup besar dalam konteks menerima perubahan, terutama hal-hal yang sifatnya modernitas gitu ya, atau yang sifat modern ke dalam masyarakat Rejang. Karena memang ditulis Marsden itu tadi, yang pertama memang tidak ada ambisi segala macam itu, dan itu kemudian tercermin karena tadi saya mencoba untuk menyebutkan bahwa struktur pemerintahan adat itu sebenarnya dia mengadopsi dari struktur yang lebih kecil, apa yang disebut dengan sekarang ini sebagai keluarga gitu ya. Nah, aturan dalam keluarga itu maka kemudian diadopsi dalam struktur kelembagaan adat yang luas. Nah, pertama memang dalam konteks kelembagaan misalnya ditulis oleh Marsden ini, kenapa dia sebut bahwa tidak ada ambisi apapun, termasuk misalnya ambisi soal kekayaan ekonomi gitu ya. Nah, dalam perjalanan Marsden memasuki atau masuk ke wilayah-wilayah kampung orang Rejang ketika dia bertugas di abad ke-17 itu, dia menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok misalnya dari konteks ekonomi gitu ya. Misalnya yang kita hari ini temui misalnya bahwa ketika dia menjadi pejabat publik atau pejabat politik atau pimpinan lembaga atau institusi tertentu, maka kekayaannya melebihi dari yang dipimpinnya itu. Nah, ketika itu si Marsden ini tidak menemukan perbedaan yang mencolok misalnya dalam konteks ekonomi, bahwa masyarakat biasa dengan masyarakat atau individu yang ditunjuk sebagai pemimpin itu tidak ada perbedaan yang mencolok dalam konteks ekonomi. Dan itu dia temui di beberapa kampung gitu ya. Dan menarik juga yang ditulis Marsden dalam buku Sejarah Sumatera ini bahwa tidak ada ini ya kepentingan politik dalam proses kelembagaan itu. Maksudnya begini, ditulis Marsden itu kepentingan politik itu bahwa ketika institusi politik kelembagaan politik adat ini berkembang, maka dia tidak ada kepentingan golongan tertentu. Nah, misalnya tadi disebutkan bahwa Rejang itu dia dibentuk oleh 4 keluarga besar gitu ya. Nah, ketika keluarga A yang memimpin, artinya kan ada 3 keluarga yang dia pimpin, maka tidak ada kepentingan golongan tertentu di situ. Nah, dia mencoba untuk membuat golongan itu sama saja dalam konteks politik lokal. Nah, itu satu. Yang kedua, memang tidak punya kekuatan hukum untuk melegitimasi kepemimpinan di tingkat adat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pimpinan adat ini dia tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi, atau misalnya dalam konteks organisasi modern, misalnya dalam konteks negara yang lebih besar, ada misalnya institusi militer. Nah, itu dia tidak punya kepentingan menekan, karena memang dia tidak punya pengaruh apapun dengan lembaga-lembaga pengamanan yang disebut sebagai ulu balang itu. Dan saya mencoba untuk membaca secara detail. Nah, buku Sejarah Sumatera ini saya hampir lebih dari 3 kali, tapi tidak sampai 5 kali membaca habis buku ini. Dan saya tidak menemukan misalnya cacatan si William Marsden ini yang menulis soal hak gitu ya. Hak misalnya di dalam komunitas atau kampung ada satu pemilik hak di dalam wilayah-wilayah persekutuan masyarakat Rejang itu. Dan semuanya dalam tulisan Marsden ini bisa kita simpulkan bahwa dalam konteks hak gitu ya, dalam persekutuan masyarakat adat Rejang, hak itu milik komunal. Nah, artinya bahwa semua hak yang ada atau semua potensi komoditi dan segala macam yang ada di persekutuan masyarakat Rejang itu menjadi hak bersama. Walaupun misalnya ada dia menulis soal siapa yang boleh atau siapa yang tidak boleh gitu ya, bahwa misalnya ketika orang itu bikin kebun misalnya, bahwa kebun itu sebenarnya dia bukan menjadi hak milik si pengelola kebun, tapi dia hanya mengelola.
Nah, pada saat tertentu, misalnya dalam konteks tata cara atau hukum adat, dia menyebutkan bahwa dia boleh mengelola wilayah-wilayah tertentu sebagai dengan izin, tentu saja dengan izin komunitas, tapi bukan izin izin kepala persekutuan, dalam hal ini Depati, tapi izinnya itu bersifat komunal. Orang itu boleh membuka atau memanfaatkan apapun yang ada di dalam persekutuan itu. Nah, itu sebenarnya yang coba saya ambil kesimpulan dari buku ini soal hak. Jadi semuanya yang ada atau kekayaan-kekayaan yang ada dalam persekutuan masyarakat hukum adat itu menjadi hak komunal, dan pada akhirnya dia akan kembali, walaupun misalnya dikelola oleh individu, maka kemudian dia kembali ke komunitas besar itu atau ke masyarakat secara umum, dan oleh orang boleh mengelola. Dan ini yang ditulis oleh Mas Den, misalnya dia menyebutkan bahwa ada potensi yang bernilai ekonomi yang dia tulis juga, misalnya komoditi yang ada lada segala macam itu ya, ada emas. Nah, dalam konteks komunalisme itu menjadi hak komunal, walaupun misalnya ada transaksi ekonomi itu kemudian diimpor gitu ya. Tapi sesungguhnya bahwa hak itu jadi hak komunal. Dan hak komunal itu tentu saja tadi misalnya dalam konteks persekutuan itu, karena dia didirikan oleh 4 keluarga besar, maka kepemilikan hak atas kekayaan yang ada di wilayah-wilayah adat itu menjadi hak 4 keluarga bersangkutan. Baik kawan-kawan, demikian ulasan ini ya untuk sesi sosiologis soal membedah atau mengulas buku sejarah Sumatera ini. Saya akan mengulang kembali bahwa dalam konteks buku yang ditulis William Marsden ini, bahwa dia menulis orang-orang Rejang, dia sebenarnya berasal dari 4 rumpun besar yang basisnya adalah keluarga atau pertalian darah gitu. Yang kedua, memang dalam persekutuan atau masyarakat Rejang itu, dia kemudian hampir tidak ada pengaruh-pengaruh budaya luar yang memang masuk mempengaruhi fundamental budaya atau adat istiadat orang Rejang. Yang ketiga, orang Rejang itu selain basisnya adalah kekerabatan atau keluarga tadi, dia juga diikat oleh sistem yang disebut tenurial gitu ya, wilayah-wilayah yang disepakati ketika persekutuan itu didirikan. Dan terakhir soal hak, bahwa dalam konteks peradaban Rejang atau suku Rejang, dia tidak mengenal hak milik pribadi. Semua hak yang menjadi kekayaan adat itu menjadi milik komunal. Artinya semua orang punya hak yang sama terhadap objek hak tersebut. Dan itu kesimpulan singkat dari ulas buku di sesi kedua ini. Dan di sesi selanjutnya saya akan mencoba untuk mengulas dua hal penting. Pertama soal hak, yang kedua bagaimana pengaturan atau disebut sebagai hukum adat mengatur objek hak tersebut, dan seperti apa implementasinya sepanjang sejarah. Dan mungkin itu, dan kami tentu saja sangat senang jika kawan-kawan mengkritik gitu ya atas ulasan yang kami sampaikan, atau kemudian punya masukan kira-kira buku apa saja yang terkait dengan sejarah peradaban suku Rejang yang mesti kami baca. Demikian, dan sampai ketemu di episode ketiga.